Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan membahas sedikit bocoran spoiler serial Swallow Star episode 65. Di episode kali ini, saat Luo Feng sedang terbang menyusuri lorong untuk mencari harta karun lainnya, Luo Feng telah diikuti gadis kecil. Gadis kecil ini mempunyai bentuk seperti orang botak kristal yang ada di reruntuhan kuno nomor 9. Tujuan gadis ini yaitu untuk mengajak Luo Feng ke tempatnya untuk menemui jasad tuannya. Di sisi lain Luo Feng sedang menggenggam pecahan darah merah di telapak tangannya. Luo Feng gugup dan gemetar. Dengan hanya sedikit kekuatan, dia bisa menembus baju besi kelas SS. Ini akan membuat siapapun di bumi menjadi gila. Luo Feng mulai tenang. Sementara Luo Feng tidak mengerti banyak tentang pecahan darah merah di tangannya. Dalam waktu singkat yang dia miliki, Luo Feng mulai mengerti bahwa ini adalah senjata yang sangat menakutkan. Beling senjata itu, bagaimana ia bisa tahan terhadap suhu tinggi dan rendah yang ekstrim? Hong dan Lei Shen tidak akan bisa menggunakannya secara efektif. Pecahan kecil ini hanya bisa dikendalikan dan digunakan oleh pembaca roh. Tanpa jaminan 100% dari cara untuk melindungi diriku, aku akan lebih baik tidak menggunakan beling ini terlebih dahulu. Luo Feng membuat keputusan cepat. Mulai hari ini, aku akan menyimpan beling ini pada diriku sendiri, tidak pernah mengeluarkannya. Kecuali jika ada situasi di mana saya harus berurusan dengan musuh yang kuat. Luo Feng bergerak, mengelilingi beling itu dengan energi roh. Pada saat yang sama melepas baju besi dari kaki kiri dan kaki kanannya menggunakan energi rohnya untuk melayang-layang di udara. Beling pisau, di bawah kendali energi rohnya menjadi lampu merah. Dua sepatu bot, di bawah serangan lampu merah, dengan cepat terpotong. Ini membuat Luo Feng terdiam ketika kedua sepatu bot itu menjadi sejumlah besar sobekan, jatuh dari udara. Bahkan kecepatan penerbangannya sangat cepat, lebih dari 10 kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Tanpa ledakan sonik, Luo Feng mengambil napas dingin yang dalam. Luo Feng memandang set dewa hitamnya. Set dewa hitam terkenal karena kemampuan pertahanannya, sangat tahan lama dan kokoh. Aku ingin tahu apakah pecahan senjata ini dapat menembus set dewa hitam. Kepala Luo Feng dipenuhi dengan pikiran ini, tidak mampu menahan godaan. Dengan pikiran, lengan pada set dewa hitam memanjang hingga 3 meter. Pecahan darah merah melayang tidak terlalu jauh. Apakah kekuatan serangan senjata beling ini lebih kuat? Atau kekuatan pertahanan set dewa hitam tak mampu menahan serangan senjata ini? Mata Luo Feng menyala. Dengan berpikir, pecahan darah merah meningkatkan kecepatannya dalam sekejap menjadi kilasan merah. Pada saat itu, beling senjata merah sudah menembus set dewa hitam. Dengan susah payah, beling akhirnya menembus. Setelah itu set dewa hitam bergoyang sesaat, sebelum secara alami, seperti air yang mengalir, dengan cepat bergabung kembali, seolah-olah itu tidak pernah rusak. Hati Luo Feng benar-benar bersemangat. Dia tahu tidak peduli seberapa kuat kemampuan pertahanan set dewa hitam. Itu harus memiliki batas, tidak mungkin ada serangan yang bisa menembusnya 9 lapisan. Namun hanya pemimpin arwah bintang 1 level 1, dengan bantuan beling senjata ajaib benar-benar memiliki kekuatan untuk memotong set dewa hitam. Namun melawan Lei Shen atau Hong, dia tidak memiliki jaminan seperti itu. Menemukan kristal muya dan beling senjata ini, jantung Luo Feng berdetak kencang. Apakah akan ada harta lainnya, seperti potongan beling senjata lain ini? Sekitar 15.600 meter di bawah tanah, Luo Feng melanjutkan untuk melangkah lebih dalam, hingga mencapai 9.000 meter di bawah tanah. 9.000 meter, 10.000 meter, 11.000, 12.000. Akhirnya, 15.000 meter, jauh di bawah tanah ini, ada akumulasi besar lapisan batuan, dan pada saat itu, batu tertentu mulai bergetar dan bergemuruh. Seperti semburan bergelembung, batu itu baru saja menghilang, muncul di belakangnya. Luo Feng sedang menuju lebih dalam tanpa tujuan, hanya mengikuti firasat, bahwa jika ada pecahan lain di sekitar, mereka akan berada di sini. Luo Feng menggunakan energi rohnya untuk membersihkan sejumlah besar batu yang mengelilingi pintu. Jauh pada saat yang sama membuat jalan yang cukup besar, di ujung jalan terbentang pintu logam putih perak yang tertutup debu, dan pintu ini mirip dengan pintu kapal perang yang cerdas, dibiarkan setengah terbuka. Luo Feng terkejut, jantung Luo Feng berdetak kencang, segera mengerahkan 18 bilah pisau terbangnya dari pesawatnya yang melonjak, bilah-bilah itu dengan cepat menjadi kabur, menghancurkan batu-batu yang mengelilingi pintu. Setelah batu-batu itu dibersihkan, sepotong demi sepotong jatuh, itu mengungkapkan logam putih perak. Kehancuran kuno ini mungkin saja berbahaya,
Luo Feng tetapi khawatir tentang perangkap yang mungkin ada di sekitar, mengambil satu langkah waktu sampai dia hanya 20 meter jauhnya. 20 meter dari pintu, Luo Feng memfokuskan energi rohnya di sepanjang pintu dan menembus permukaan, memeriksa apa yang ada di balik pintu misterius ini. Luo Feng tercengang, matanya merah karena kegembiraan dan keterkejutan. Kehancuran kuno ini tampaknya sangat besar. Di tanah di sepanjang jalan, kristal putih kecil bercahaya semuanya berkumpul bersama. 10, 20, 30, aroma keras tebal ketika ia melangkah masuk melalui pintu kabin. Luo Feng membungkuk dengan cepat mengumpulkan semua kristal muya mengambang, memasukkannya ke dalam tas hitam di tasnya. Saat dia mengumpulkan, dia menghitung masing-masing. 289 kristal. Saat dia meletakkan kristal terakhir di punggungnya, Luo Feng bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah seseorang sedang memukul genderang besar di dalam. Hanya pintu masuk dan ada 289, aku ingin tahu apa lagi yang ada di sini. Luo Feng mengantisipasi lebih banyak lagi. Kehancuran arkeologis tidak bisa hanya memiliki kristal muya. Sebenarnya hanya pintu masuknya yang memiliki begitu banyak kristal. Ini membuktikan bahwa kehancuran ini memegang harta yang jauh lebih besar di dalamnya, jauh lebih besar dan lebih berlimpah daripada reruntuhan bumi lainnya yang ditemukan. Mengikuti jalan setapak, Luo Feng berhati-hati saat melangkah masuk melalui lantai yang tertutup debu. Begitu melewati pintu, jalan itu terbelah menjadi dua jalur kiri dan kanan. Sebelah kiri Luo Feng menyusuri jalan setapak, dindingnya terbuat dari logam yang unik, namun, dindingnya memiliki lekukan besar. Luo Feng terus berjalan menuju target yang tidak memiliki kekuatan hidup. Itu hanya mayat. Komputer kuantum mini menampilkan kata-kata melalui layarnya. Luo Feng menahan napas, dengan hati-hati memeriksa mayat itu. Kulit mayat ini benar-benar gelap, tubuh kuat dan kokoh. Dia bahkan mengenakan baju perang khusus yang ditutupi dengan pola yang unik, pola yang jauh lebih rumit daripada yang ada di pesawat ulang-alik yang melonjak. Kedua tinjunya ditutupi sarung tangan khusus. Saat Luo Feng melakukan kontak mata dengan mayat itu, hatinya mulai bergetar, hampir seperti semut melawan naga raksasa. Itu seperti orang normal yang menghadapi dewa, pencipta alam semesta. Meskipun itu adalah mayat, satu mata saja tidak kehilangan cahaya. Siapa yang tahu sudah berapa lama orang itu meninggal, namun tatapan itu membuat Luo Feng gemetar, keringat dingin mengalir dari kepala dan punggungnya. Luo Feng perlahan-lahan menjadi tenang, menghindari mata mayat itu, dengan hati-hati memeriksa. Jika mayat itu tidak tertutup lapisan debu, Luo Feng akan mengira makhluk misterius ini mungkin sudah mati belum lama ini. Luo Feng tidak terburu-buru untuk memeriksa tubuh lebih jauh, berjalan melewati sisi mayat, mengikuti jalan yang luas. Satu jalan diblokir dengan jalan samping kecil di sepanjang jalan, tapi Luo Feng terus mengikuti jalan luas yang besar. Setelah sekitar 300 meter, jalan mulai berliku, sampai sebuah pintu besar muncul. Pintu ini lebarnya lebih dari 10 meter, dan tingginya lebih dari 10 meter, itu setengah terbuka. Luo Feng berusaha untuk tidak mengeluarkan suara saat dia melangkah melewati pintu. 6 mayat di aula, termasuk satu di jalur masuk, total 7 mayat. Ketujuh mayat ini, hanya satu yang telah membusuk sampai hanya tulang emas yang tersisa. 6 lainnya hampir tidak rusak, jelas seperti hidup. Dia mengamati sekeliling aula itu paling kosong. Hanya lantai dan langit-langit memiliki penyok di sana-sini, seolah-olah pertempuran telah terjadi sebelumnya. Aula gelap tiba-tiba menyala. Cahaya menyilaukan turun dari langit-langit aula, menyelimuti seluruh aula. Pada saat yang sama, cahaya aneh terkonsentrasi di tengah aula, membentuk sosok bayangan hitam seorang wanita. Sosok ini tingginya sekitar 1,4 atau 1,5 meter, kecil seperti anak kecil. Luo Feng, kamu akhirnya datang. Anak kecil itu menatap Luo Feng. Luo Feng dengan hati-hati menatap anak itu, aku sudah menunggumu selama 50.000 tahun. Anak itu menggelengkan kepalanya, pengetahuan yang kau miliki benar-benar terlalu kecil dan buruk. 50.000 tahun sebelum akhirnya aku mendapatkan kandidat yang cocok. 50.000 tahun, Luo Feng gemetar. Anda mengatakan, kehancuran arkeologis ini telah ada di sini selama 50.000 tahun. Apakah mereka sudah mati selama 50.000 tahun? Luo Feng menunjuk ke arah 6 tubuh berbentuk unik di aula. Mereka sudah mati selama 50.000 tahun. Anak kecil yang bergoyang hitam itu memandang ke 6 mayat di aula, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mereka semua adalah sosok kuat dan penting yang tak tertandingi di alam semesta yang luas. Makhluk abadi.
waktu sendiri kehilangan kemegahannya di depan makhluk-makhluk ini, bahkan dalam kematian tubuh mereka tetap abadi selamanya. Anak kecil itu memandang Luo Feng. Luo Feng, ikuti aku untuk memberi hormat kepada Tuan. Di aula yang luar biasa, berbentuk setengah lingkaran, tangan putih anak kecil itu menunjuk ke tengah tanah. Tiba-tiba, suara berdering, dan lantai logam tiba-tiba terbelah, mengungkapkan sebuah terowongan. Anak kecil berjalan di depan sementara Luo Feng mengikuti di belakang. Di ujung terowongan, anak kecil itu melompat turun, sementara Luo Feng juga melompat mengejarnya. Tanah sedikit bergetar dan perlahan mulai membelah. Mayat guru ditempatkan di lokasi yang sangat aman. Anda harus menunggu sedikit untuk melihatnya. Anak kecil itu memandang ke arah Luo Feng. Murid-muridnya yang merah darah membeku. Luo Feng, kamu pasti penuh kebingungan sekarang. Biarkan aku memperkenalkan diriku. Aku Babata. Anda bisa memanggil saya Setan Babata, tentu saja. Beginilah bunyinya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin di bumi. Meskipun Luo Feng mendengar apa yang dikatakan anak kecil itu, dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Kata iblis di sini adalah gelar yang aku berikan pada diriku sendiri, lanjut anak berjubah hitam. Intinya, aku seorang Ai. Ai, Luo Feng bingung. Ai seperti orang kristal botak di reruntuhan arkeologi nomor 9. Namun, Ai memiliki level yang berbeda. Program logika sederhana Anda di bumi tidak berhak disebut Ai. Untuk bisa disebut Ai tidak bisa kalah dengan manusia dalam pemikiran kritis, seperti Ai dalam kehancuran arkeologis nomor 9. Hanya itu yang bisa disebut Ai sejati, kata anak kecil itu. Nah, sampai di sini bocoran Swallow Star episode 65 yang akan tayang di minggu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.